Radar Borneo, selamat siang dan Surya Pos. Saat ini berada di kantor DPR Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan kita langsung berhadapan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, yaitu Bapak Heru Pujianto ya, Pujiono ya. Kemudian Bu siapa nih Bu? Bu Santi. Kemudian Pak Yusyo, ini Bu Kris. Kita akan membahas masalah mahasiswa yang notabene tersandra dan terancam tidak ikut ujian ya. Sudah. Demikian kita pertama-tama ke Pak Kepala Dinas Pendidikan Pak Heru. Pak Heru, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anggota DPR tadi, bahwa persoalan ini adalah persoalan yang sudah lama ya, pada tanggal 27 September 2023 ya. Kenapa masalah ini kok sampai saat ini tidak terlaksana? Justru ini mengundang satu pola pikir masyarakat, para mahasiswa goyang saat ini. Gimana? Ya, jadi Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, tentu kami sudah rapatkan sudah berkali-kali rapat terkait dengan permasalahan ini. Dan salah satu poin dari hasil rapat adalah yang pertama harus direview. Kemudian sudahlah terbit hasil review yang dilakukan oleh inspektorat. Kemudian kami juga sudah berkonsultasi dengan BPK dan semuanya hasilnya adalah sama, bahwa apa yang sudah menjadi kewajiban kepada daerah memang harus diselesaikan. Dari hasil review tadi, khusus untuk mahasiswa kita yang ada di KSB, jadi yang sudah bisa diselesaikan kewajiban kepada daerah adalah semester 6 sampai semester 8. Kemudian yang belum tuntas ini adalah yang semester 1 sampai semester 2. Dari hasil review tadi, maka salah satu poinnya adalah ketika pemerintah melakukan kewajiban, maka salah satunya dia harus ada pengakuan terlebih dahulu dari sisi tata kelola keuangan, sehingga sudahlah saat ini sudah diakui bahwa itu ada utang oleh pemerintah, kewajiban pemerintah yang diselesaikan kepada penyelenggara pendidikan bagi KSB. Tadi hasil rapat dan komisi dan kita sudah ada kesepakatan dan sudah ada solusi, kita selesaikan kewajiban pemerintah daerah untuk khususnya yang semester 1 sampai 5. Baik Pak Heru, di sini kan kita ketahui bersama, awalnya kan MOU dulu kan. MOU dulu. Kira-kira bagaimana kronologis ini sehingga bisa tersendat-sendat sehingga putus di jalan gitu. Anggap aja putus di jalan nih. Dengan adanya ancaman yang tidak ikut tidak ikut wisuda ini kan merupakan satu ancaman dan satu sandraan. Kira-kira gimana kronologisnya? Ya, mungkin terdahulu kalau dari sisi MOU sebenarnya kewajiban dari kedua belah pihak, jadi pemerintah daerah mengirimkan mahasiswanya, kemudian UKSW sebagai penyelenggara pendidikan melakukan pendidikannya dari semester 1 sampai semester 8. Nah, MOU itu memang karena pada yang kemungkinan juga salah satu faktornya adalah mungkin kekurangan cermatan kita dalam melakukan proses dari sejak awal, sehingga ada beberapa kendala khususnya di semester awal. Kemudian juga ya kebetulan juga pada saat semester awal ada beberapa seperti ada COVID, masih ada refocusing anggaran gitu ya, kemudian ada beberapa itu ada berbagai kebijakan daerah yang tentu ada yang harus diutamakan. Jadi bukannya kita ini tidak diselesaikan, karena memang tentu harus melihat kondisi dan sesuai dengan persyaratan dari sisi tata kelola keuangan, sehingga MOU itu harus PKS-nya harus dikaji ulang, disesuaikan dengan beberapa kebijakan, beberapa regulasi yang harus sesuai dengan pada saat konteks saat itu. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah berserta tim baik dengan Bapeda dan BKAD bisa selesaikan itu semua. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan hari ini dan ini bisa memberikan rasa nyaman kepada teman-teman, kepada orang tua dan juga
barangkali kami atas nama dinas juga mohon maaf. Sekali lagi ini bukan satu kesengajaan, tapi karena satu proses yang harus kami lakukan dari sisi tata kelola keuangan sesuai dengan kesepakatan. Anggaran itu ada kan? Ya, kalau untuk yang tahun ini kita sudah selesaikan Pak 6 sampai 8. Maksudnya gini, anggaran pada waktu itu, pada waktu pengiriman mahasiswa tersebut, anggarannya ada kan? Anggaran tadi seperti yang disampaikan oleh Bapeda itu tersedia, namun karena dari sisi regulasi ya, sehingga itu belum memungkinkan untuk dilakukan. Barangkali teman-teman terdahulu kan mungkin sangat hati-hati ya, ya. Sangat hati-hati teman terdahulu sebelum kami ya, tentu ada beberapa aspek yang mungkin belum sesuai dengan. Artinya uangnya ada kan? Ya. Artinya uangnya ada, tidak bisa diambil gitu. Bukan tidak bisa diambil karena regulasinya yang belum sesuai, belum tepat sesuai dengan tata kelola. Oke, itu merupakan itu merupakan sebuah alasan dan kewajiban Anda berutang kan harus dibayar. Terus apabila persoalan ini menjadi sebuah ekonomi yang menjadi konsumsi publik disediakan, terus apa yang harus Anda sampaikan bahwa Anda itu tidak bisa menyelesaikan persoalan mahasiswa? Ya, kami sudah sepakat tadi kita selesaikan yang kekurangannya yang semester 1 sampai 5. Kemudian kami mungkin barangkali nanti dengan DPRD akan melakukan renegosiasi ya, dengan pihak kampus ya paling tidak supaya adik-adik kita ini bisa masa wisuda dan kewajiban kita bisa kita bayar. Baik, kita ke Bu Kris dari Partai PDIP ya, dari Partai PDIP. Dengan satu ancaman, para mahasiswa ini tidak bisa ikut wisuda. Apa tanggapan itu? Yang selalu dekat dengan masyarakat, dan Partai PDIP juga merupakan salah satu partai yang sangat dikenal oleh lapisan masyarakat. Iya, karena sebenarnya bukan ancaman, karena kan kita kemarin kan belum ada negosiasi bersama dengan pihak kampus. Sekarang juga hari ini kita bicarakan dengan pihak OPD terkait dalam hal membahas masalah-masalah ini dalam hal pengiriman mahasiswa ini. Jadi kita udah seperti tadi udah kita bicarakan bersama. Jadi nantinya kita akan selesaikan dengan baik bersama kampus dan kita sepakat nantinya kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini ke kampus. Kira-kira kapan Bu rencana akan menyelesaikan persoalan ini supaya para mahasiswa kita dan mahasiswi kita tenang di sana? Tadi sudah kita sama-sama ketahui dari Dinas Pendidikan bersama dengan sudah sepakat bersama dengan Bupati rencana bulan Agustus Pak ya. Ya. Awal atau akhir bulan Agustus nanti kita akan sama-sama. Akhir Juli ya. Akhir Juli atau awal bulan Agustus kita bersama-sama bernegosiasi bersama pihak eksekutif dengan Dinas Pendidikan akan berangkat ke pihak kampus. Baik, terima kasih. Kita ke Bu ini, Bu siapa namanya Bu? Bu Santi tadi pernah mengucapkan bahwa berapa budget hutang yang masih ada di kampus sana. Kira-kira berapa totalnya Pak? Bu? Kalau totalnya sampai dari semester 1 sampai 5 itu 76 lebih. 76 apa itu? 7 miliar 600 berapa tadi? Lupa saya. Oh iya. Tadi kan pernah dibahas juga bahwa akan direncanakan bahwa akan dianggarkan 5 miliar lebih ya? 5 miliar lebih yang sudah tersedia, yang Iya. sudah disisir dari Iya. dinas. Jadi kalau 2 miliar lebih itu nanti dapatnya dari mana? Nanti akan kita nego ke pihak DAPD, Iya. apakah bisa diselesaikan atau tidak. Kalau memang ternyata tidak bisa, ya nanti hasil nego dengan pihak kampus nanti bagaimana Pak? Ya. Yang jelas kalau udah masuk di dalam hasil sisiran itu nanti akan dimasukkan di dalam anggaran perubahan dan tidak bisa serta-merta begitu masuk langsung kita bayar, harus menunggu perubahan itu disahkan dan kami membuat SK apa segala PKS dari semester 1 sampai 5 baru kita bisa proses pembayaran Pak. Jadi tidak bisa uang itu ada langsung kita bisa bayar pada saat itu.
justru bahaya. Dan itu yang membuat selama ini kami lalu punya utang itu karena administrasinya masih ada yang kurang pas. Malu nak punya utang, Bu? Ya kalau saya malu untuk sendiri sih tidak mungkin lah. Kalau itu kan atas nama pemerintah Ya. daerah. Nah, yang jelas kita sudah berkomitmen akan menyelesaikan itu. Baik, Bu. Kita kembali kepada Pak Heru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat saat ini. Pak Heru, kita akan menambahkan lagi bahwa di periode yang lalu, di bupati-bupati yang lalu ada program untuk mahasiswa, dan untuk periode yang sekarang ada atau tidak? Ya, saya pikir sesuai dengan plan aksi beliau ya, sesuai dengan visi misi beliau 2021-2026, beliau tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan sumber daya manusia, sebagaimana moto beliau SDM Bengkayang Mantap. Cuma beliau berkeinginan bahwa ingin menyelesaikan dulu, menuntaskan dulu apa yang sudah sedang berjalan. Ya. Nah, kemudian tentu tadi disepakati bersama bahwa dengan teman-teman DPRD kita akan menata dalam artian tentu membuat satu prosedur ya Pak, kebutuhan sehingga apa yang dijalankan ke depannya itu bisa lebih real sesuai dengan visi misi dan tentu dalam rangka untuk kita membantu masyarakat mengenyam pendidikan dan kaitannya juga nanti tentunya dengan indeks pembangunan manusia. Apa itu tidak hanya ngomong, Pak, dan harus ada bukti nanti? Karena persoalan ini Bapak masih punya hutang. Ya, tadi kan beliau sampaikan, beliau berkomitmen, beliau akan menyelesaikan dulu. Jadi akan menyelesaikan dulu, karena kalau ketika ini yang lama ini menyelesaikan tentu kan nanti akan menjadi beban juga ya Pak ya. Jadi saya pikir kami sebagai pembantu beliau tentu akan support menyediakan data, kemudian memberikan masukan-masukan yang real tentunya, sehingga beliau bisa mencapai visi misi seperti itu. Baik, kita ke Pak Insinyur Martinus Geo. Pak Martinus Geo dari Partai Demokrat ya, di Komisi 3 ya? Ketua Komisi 3. Ketua Komisi 3 DPR Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya ulangi, justru kalau melihat posisi yang saat sekarang, dan kita tahu persis bahwa Pak Kiw ini selalu bersemangat agar masyarakat Kabupaten Bengkayang memiliki potensi, memiliki pola pikir, memiliki disiplin ilmu yang yang bermutu bagi masyarakat luas. Kira-kira bagaimana kalau program ke depan? Apakah ini harus berlanjut atau sampai di sini? Ya, jadi yang pertama Pak Yel, kalau berbicara masalah semangat itu kita semua semangat. Ya, Pak Kadis, Bu Santi, Bu Kris, teman-teman anggota komisi, pemerintah daerah ya, dan jajarannya pasti semangat. Ya. Karena ini selaras dengan visi misi Bupati Bengkayang, ya, SDM unggul Bengkayang mantap. Ya. Kalau kita berbicara SDM, pastilah salah satu komponen penunjangnya adalah di bidang pendidikan. Ya. Oleh karena itu pendidikan pasti menjadi konsen ya bagi pemerintah daerah. Kalau kita berbicara pemerintah daerah, disitulah ada eksekutif, ada legislatif, ada bupati, juga ada DPRD. Ya. Jadi kami sampai di situ. Kami sepakat ya bahwa SDM, peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bengkayang itu menjadi hal prioritas bagi kami di pemerintahan. Ya. Kemudian yang kedua, kami juga sepakat bahwa ini persoalan-persoalan, namanya ini persoalan. Tidak ada orang yang namanya penyelenggaraan pemerintah itu berjalan mulus-mulus, itu tidak ada ya. Pasti semuanya ada persoalan. Tetapi pasti kami yakini semua persoalan itu pasti ada solusi. Ya. Nah, apalagi sekarang di era sekarang ini tata kelola keuangan pemerintah daerah itu tidak bisa lagi sembarangan. Ya. Kita punya hutang itu harus diakui dulu. Siapa yang bisa ngakuinya? Salah satunya adalah BPK, lembaga yang punya otoritas untuk mengaku bahwa itu hutang. Ketika ada pengakuan hutang dari pemeriksa, baru kita ini bisa membayar. Jadi kan prosedurnya seperti itu. Nah, kami mendapat penjelasan ini dari pemerintah daerah di situ tadi pada saat pertemuan. Hadir Kepala BPKPAD, kemudian Kepala Dinas Pendidikan, Bapeda, termasuk lembaga yang punya kewenangan untuk mereview di pemerintah daerah, yaitu Inspektorat juga hadir. Nah, kami sudah sepakat tadi ya bahwa apapun dia yang namanya hutang tetap hutang. Ya, karena kita hutang itu harus kita bayar, apalagi ini pemerintah daerah akan menyangkut nama baik pemerintah daerah. Ya. Nah, itu. Tadi sudah kita sepakati ya bahwa
tadi kita juga sudah mendapat penjelasan dari Dinas Pendidikan bahwa ini Dinas Pendidikan ini mau ngencangkan perut nih ya. Ngencangkan perut ya, artinya berapa program yang peluang mereka untuk disisir ya. Tadi sudah dapat informasi ya, kalau belum prioritas ya kita tunda dulu, kita fokus dulu ya untuk membayar apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah kepada pihak UKSW ya. Nah, tadi sudah disepakati, sudah dijelaskan ya bahwa di perubahan ini akan dianggarkan angka kurang lebih sebesar 5 miliar lebih ya. Berarti 5 miliar lebih, berarti kan masih ada sisa 2 miliar lebih. Nah, 2 miliar lebih itu kami sudah sepakat nih antara DPRD dengan walaupun nanti akan kita sampaikan ini ke pimpinan bahwa itu nanti akan dianggarkan di APBD tahun 2024 ya. Nah, oleh karena itu ya, karena ini menyangkut hajat orang banyak ya, orang tua siswa yang selalu berharap, selalu memikirkan sesuatu yang selesai atau enggak anak saya, yakinlah bahwa kami antara DPRD dengan pemerintah daerah tetap akan melaksanakan kewajiban. Kemudian kepada pihak UKSW juga kita harapkan juga paham juga, mengerti juga dengan kondisi daerah ya. Kita bayangkan 2019, kemudian 2020, 2021 kita ini kan banyak refocusing ya. Refocusing anggaran yang ini perintah dari pemerintah pusat ya, harus kita geser ya. Nah, ada kemungkinan yang kita geser ini ya kita harus sesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan alokasi dan refocusing anggaran itu jadi persoalan ya. Kemudian yang kedua juga sudah dijelaskan ya bahwa untuk mengeluarkan anggaran itu perlu regulasi yang jelas ya. Kita harus memperbaiki tata kelola pemerintahan keuangan di pemerintah daerah ini. Ada sesuatu yang bisa kita bayar, wajib kita bayar, tentu harus ada dasar hukum yang jelas ya. Nah, itu oleh karena itu sebagai wakil dari masyarakat Kabupaten Bengkayang, kami berharap kepada pihak UKSW ini jangan ragu-ragu dan pemerintah Kabupaten Bengkayang ya. Pemerintah pasti akan melaksanakan kewajiban itu, dan kalau bisa kita minta tolong juga kepada pihak kampus ya, tolong anak-anak ini prosesnya dijalankan terus sampai pada wisuda dan sebagainya, biar nanti mereka ada ketenangan sehingga mereka bisa menyelesaikan studinya dengan baik, sehingga nanti bisa kembali lagi untuk mengabdi apa yang mereka miliki ya kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang. Itu dia Pak ya. Baik Pak Kyu, apakah masih perlu untuk merekrut masyarakat Kabupaten Bengkayang yang punya prestasi untuk dikuliahkan ke depan? Ya, kalau kita berbicara SDM itu pasti tidak akan putus ya Pak ya, tidak akan putus. Selama pemerintahan saya pikir peningkatan SDM itu pasti akan menjadi salah satu faktor yang menjadi prioritas. Menurut saya ya, siapapun bupatinya ya pasti dia, karena SDM itu salah satu indikator bagaimana kita meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu nah, tinggal sekarang kita melakukan evaluasi ya, bagaimana tata cara rekrutmennya ya. Kemudian bidang-bidang apa saja yang menjadi kebutuhan ini kan harus dikaji nih oleh pihak Dinas Pendidikan ya, supaya nanti ketika mereka kita BUD-kan, kita sekolahkan ya, mereka juga akhirnya mereka menamatkan pendidikannya, mereka bisa mengabdikan dirinya kepada masyarakat sesuai dengan skill yang mereka miliki ya. Kemudian sekarang juga paradigmanya kita juga sudah punya kampus ya. Kita punya kampus Institut Santi Buana ya, mereka juga saya pikir sekarang grade-nya ya sudah cukup baik, sudah terakreditasi B kalau tidak salah Pak Kadis ya. Oleh karena itu pikir kenapa kita juga tidak nanti bekerja sama juga dengan kampus-kampus yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkayang ya, jadi seperti itu. Mereka punya jurusan PGSD yang mereka juga punya IT-nya juga bagus, kemudian mereka manajemennya juga ada di sini. Jadi saya pikir silakan nanti, karena itu teknis sekali bagi pemerintah daerah, saya pikir ini nanti Dinas Pendidikan yang memberi pertimbangan kepada kepala daerah, oh ini Pak kebutuhan kita ya di pendidikan ini, jurusan ini, kebutuhan masyarakat, mungkin gitu Pak. Jadi kami sangat setuju sekali program ini terus saja berlanjut ya, siapapun bupatinya, karena ini bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Bengkayang. Baik, Pak Heru sebagai leading sektor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, saat ini para mahasiswa dan mahasiswi kita kan mungkin trauma dan orang tuanya mungkin berpikir keras dan bahkan mungkin mau stres melihat kondisi anaknya seperti itu yang seakan-akan terabaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang. Apa yang harus Bapak sampaikan kepada para mahasiswa, mahasiswi dan orang tuanya? Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi secara umum teman-teman ini sudah menjalin komunikasi dengan pihak kampus dan
kami beserta pimpinan juga akan segera hadir di sana. Tentu itu sebagai bentuk bahwa di samping komitmen, jadi kami semua tentu berkeinginan malah sebenarnya bagaimana supaya anak kita bisa selesai. Dan sekali lagi kami mengimbau kepada orang tua dan mahasiswa, percayalah seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi, kami tetap sangat berkeinginan dan menyelesaikan ini, dan kami berharap mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa bernegosiasi dengan pihak KSW. Secara rutin sudah dilakukan oleh Bu Santi, komunikasi dan pihak kampus. Tinggal istilahnya kalau nanti kita ke sana itu sifatnya hanya keputusannya ya oke siap. Jadi sekali lagi secara umum kami atas nama pribadi dan mungkin atas kejadian hal ini juga mohon maaf kepada orang tua dan mahasiswa. Tentu sekali lagi itu bukan satu kesengajaan, tapi kan memang ada proses panjang yang sehingga ini harus terjadi. Sekali lagi kami mohon maaf, namun kami juga akan tetap bagaimana berupaya menuntaskan ini, dan ya supaya semua orang tua dan mahasiswa tetap bisa dengan tenang, sehingga kami juga bisa dengan tenang melakukan dan menyelesaikan permasalahan. Baik, terima kasih pemirsa. Inilah hasil wawancara kita dengan Kepala Dinas Pendidikan dan dewan-dewan terhormat yang ada di Kabupaten Bengkayang ini menyikapi masalah hutang Pemda Bengkayang kepada kewajibannya yang harus dibayar kepada kampus yang saat ini para mahasiswa, mahasiswi dan orang tuanya mungkin agak stres melihat keadaan seperti ini, dan hari ini mendapat siraman air yang dingin dan sejuk, dan pihak Pemda Bengkayang bertanggung jawab akan menyelesaikan hutangnya. Demikian pemirsa, dan share dengan teman-teman yang ada dimanapun berada. Dengan demikian jangan ragu bahwa Pemda Bengkayang bersama DPR Kabupaten Bengkayang punya komitmen untuk menyelesaikan hutang. Terima kasih, selamat sore.